balik lagi bersama aku, Sisakat ya. Kali ini aku bawa video BH atau bahasa habis. Apa sih yang kita mau bahas kali ini? Masih seputar kepenulisan. Aku mau bahas soal diksi ya, pengertian, contohnya, terus contoh-contoh kalimatnya, terus manfaatnya untuk penulis dan pembaca ya. Kalau kalian penasaran, tonton terus video ini sampai habis, oke? Pertama-tama aku mau jelasin dulu nih ke kalian apa sih pengertian dari diksi itu sendiri ya. Pengertian dari diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan ya. Contohnya kayak penulis itu pemilihan katanya harus tepat agar penyampaian ceritanya itu dapat sampai dan sesuai dengan apa yang diinginkan penulis ke pembaca. Kayak gitu ya pengertian dari diksi. Di sini aku juga mau jelasin fungsi dari penggunaan diksi ya guys buat kalian. Untuk fungsinya ada beberapa, sebagai berikut aku bacain ya. Yang pertama, memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara ya guys. Lalu yang kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya ya. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerima ya. Lalu yang keempat, diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk mempermudah kalimat sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter tokoh, latar dan waktu serta alur cerita. Yang kelima, untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan ya. Diksi itu untuk menggambarkan ekspresinya seperti apa. Yang keenam, membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien ya guys. Itu adalah fungsi dari diksi ya guys, fungsi ya. Lalu lanjut ke manfaat dari diksi ya guys. Di sini aku bacain dua manfaat untuk penulis dan pembacanya sendiri ya. Untuk penulis manfaatnya, seorang penulis atau pembicara yang baik harus memiliki tujuan yang benar ya guys ketika ingin menyampaikan ide dan gagasan tuh. Makanya kalau semua naskah yang kalian tulis itu harus ada tujuan yang ingin disampaikan, gak hanya sebatas cerita gitu aja. Terus tujuan tersebut tidak lain adalah sampainya pesan yang akan disampaikan kepada pembaca dan pendengar, baik berupa pemahaman yang benar ataupun respon terkait yang disampaikan. Kayak gitu, itu manfaatnya. Terus bagi pembaca sendiri manfaatnya itu, kalau bagi pembaca atau pendengar, hal yang terpenting ketika membaca atau mendengarkan suatu cerita adalah bagaimana cerita tersebut mudah dipahami. Jadi pemilihan kata yang tepat itu bermanfaat untuk pembaca agar pembacanya paham apa sih cerita yang ingin disampaikan, kayak gitu ya. Oke, yang terakhir aku mau kasih tahu jenis-jenis diksi dan contohnya ya guys. Jenis-jenis diksi dan contohnya. Diksi berdasarkan leksikalnya dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah sebagai berikut ya. Pertama, sinonim ya guys. Sinonim tahu kan, persamaan kata. Nah, di sini ada kayak pandai, pintar, baju, pakaian, matahari, mentari, buruk, jelek, rajin, giat. Nah, di sini ada contoh kalimatnya juga seperti gini. Dini menjadi lebih pandai. Dini menjadi anak yang paling pandai di kelas karena rajin belajar ya, rajin belajar. Terus ada lagi contohnya, Dini menjadi anak yang paling pintar di kelas karena giat belajar ya. Di sini ada perbedaan pandai dan rajin, terus ada pintar dan giat ya. Itu sebenarnya diksi, salah satu diksi, tapi penggunaan dalam bentuk sinonim ya guys. Oke. Lalu antonim ya. Antonim itu berarti kan lawan kata ya guys. Di sini ada rajin, malas, pintar, bodoh, besar, kecil, panjang, pendek, tua dan muda lawannya. Contohnya di sini,
Dini malas belajar sehingga dia menjadi anak yang bodoh, atau Dini rajin belajar sehingga dia menjadi anak yang pintar. Bodoh dan pintar itu adalah antonim ya, diksi juga pemilihan kata yang tepat. Lalu homonim, tahu kan homonim, homofon, homograf, kalian tahu nggak? Nah ini pelajaran sebenarnya ya waktu di sekolah. Homonim contohnya di sini adalah kalimat satu ya, genting rumah bocor sehingga air masuk ke dalam rumah ketika hujan turun. Genting rumah bocor sehingga air masuk ke dalam rumah ketika hujan turun. Lalu kalimat yang kedua, keadaan di sekolah sedang sangat genting karena murid sekolah lain tawuran menyerbu sekolah. Keadaan di sekolah sedang sangat genting karena murid sekolah lain tawuran menyerbu sekolah. Sama-sama genting, tapi penempatan kalimatnya di tempat yang berbeda ya guys. Yang satu genting dengan makna atap, apa sih yang rumah, atap rumah. Yang satu genting itu genting karena urgent, sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendesak kayak gitu. Nah itu oke, itu adalah contoh dari kata, dari contoh diksi homonim ya guys, homonim. Jadi genting dan genting, gentingnya satu karena genting atap, satu lagi gentingnya itu karena urgent. Oke, lalu selanjutnya contoh homofon ya guys, homofon. Contoh kalimatnya seperti ini, aku rindu masa remaja saat masih sekolah dulu. Aku rindu masa remaja saat masih sekolah dulu. Lalu yang kedua, masa demo yang merapat ke gedung MPR semakin banyak ya. Masa yang satu masa, yang masa kayak waktu, yang satu masa itu menunjukkan banyaknya orang ya, kayak gitu. Nah, di sini adalah contoh bentuk dari homofon, oke? Lalu diksi dalam homograf ya guys, homograf. Contoh kalimat ya, pagi hari tadi aku sarapan buah apel, ya. Pagi hari tadi aku sarapan buah apel. Lalu kalimat yang kedua, setiap pagi sebelum masuk kelas anak-anak harus apel terlebih dahulu, ya. Apel sama apel. Penulisannya sama, penyebutannya yang berbeda. Apel sama apel, apel sama apel. Apel itu buah, apel itu upacara. Ya, itu contoh dari homograf, oke? Terus polisemi. Kalimatnya seperti ini. Risna menanam bunga melati yang sangat harum baunya. Kalimat yang kedua, Risna memiliki paras yang sangat cantik sehingga menjadi bunga desa di kampung. Ya. Terus kalimat yang ketiga, bank konvensional memberikan bunga sebesar 10% setiap bulannya. Bunganya beda-beda nih ya guys. Yang pertama benar-benar bunga tanaman. Yang kedua itu kayak semacam majas atau pengertian lain. Bunga desa itu kan dalam arti lainnya kayak semacam, bukan artis ya, orang terkenal lah di kampung. Terus kalau bank konvensional memberikan bunga itu berarti kan kayak keuntungan kan ya, keuntungan yang didapat dari 10% setiap bulannya kayak gitu. Nah, bunga ini termasuk, kalimat ini termasuk kalimat polisemi ya. Polisemi merupakan jenis kata yang ejaan dan lafalnya sama namun memiliki banyak arti dan pengertian ya. Tadi bunga tadi benar-benar bunga desa sama bunga pendapatan. Oke, sedikit guys yang aku mau jelasin lagi ke kalian, hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi ya guys. Yang pertama, tidak menggunakan perulangan kata ya, tidak menggunakan perulangan kata ya. Contohnya kayak gini, Rina diminta untuk maju ke depan. Udah tahu maju pasti ke depan lah ya, nggak mungkin maju ke belakang kayak gitu ya. Terus yang kedua, kalimat yang disampaikan harus menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros kata ya. Contohnya gini, Direktur Keuangan menyatakan bahwa akibat dari langkah yang diambil pada bulan lalu mengakibatkan budget keuangan untuk produksi dan operasional menjadi membengkak. Terlalu panjang itu, maksudnya bisa diringkas itu sebenarnya. Nah, ringkasannya seperti ini. Direktur Keuangan mengatakan budget keuangan untuk produksi dan operasional membengkak.
lebih ringkas dan lebih kita mudah pahami ya. Lalu yang ketiga, sederhanakan struktur kalimatnya. Sederhanakan struktur kalimatnya. Contohnya seperti ini. Tugas mendidik haruslah menjadi tugas bersama antara guru dan orang tua di rumah, sehingga anak-anak mendapatkan panutan yang sesuai baik di sekolah maupun di rumah. Diksinya kurang tepat. Nah, yang benar seperti ini ya guys. Guru dan orang tua harus bersama-sama dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak akan mendapatkan panutan yang baik ketika di sekolah dan di rumah ya guys. Lebih ringkas dan lebih padat kayak gitu. Terus yang keempat, hindari pemborosan kata ya. Yang keempat atau yang terakhir. Contohnya seperti ini. Hasil daripada pertemuan antara guru dan orang tua Rino kemarin adalah Rino harus diskors atau dilarang masuk sekolah selama beberapa hari. Sebenarnya ini diksinya bener, kalimatnya bener tapi agak panjang ya, membulat ya, terlalu bertele-tele istilahnya kayak gitu. Singkatnya seperti ini. Hasil daripada pertemuan antara guru dan orang tua Rino kemarin adalah Rino harus diskors, titik, udah nggak perlu diulang lagi. Orang sudah pada tahu diskors itu berarti tidak boleh masuk sekolah kayak gitu. Oke guys, sekian video BH aku kali ini atau bahas habis tentang diksi yang sudah aku jabarin panjang lebar tadi. Semoga bermanfaat buat kalian. Yuk kita sama-sama koreksi lagi kalau ada salah-salah dari penulisan kita. Semoga penulisan kita menjadi lebih baik ke depannya kayak gitu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Dadah.